unsur-unsur cinta. Nah, cinta yang memberdayakan, bukan cinta yang memperdayakan, itu cirinya 4. Ini ada di Art of Loving, bab-bab awal. Yang pertama, care, perhatian. Yang kedua, responsibility, tanggung jawab. Yang ketiga, respect, rasa hormat. Yang keempat, knowledge, pengetahuan. Jadi care berarti apa? Harus perhatian. Itu cirinya seorang cinta atau tidak, harus ada care. Tidak mungkin kamu tidak care sama yang kamu cintai. Kalau kamu bilang mencintai kok tidak care, itu pasti bukan cinta. Tidak mungkin kamu jatuh cinta terus aku kok galau ya hari ini. Oh, galumu sendiri, jangan ngajak-ngajak aku. Itu namanya tidak care. Sumpek-sumpekmu sendiri ya urusanmu, jangan ngajak-ngajak aku. Itu namanya tidak care. Harus ada care. Maju mundurnya, sumpek sedihnya, sejahtera atau jatuhnya yang kamu cintai, jadi perhatianmu. Kamu harus peduli. Enggak boleh cuek. Ya enggak harus cinta sama lawan jenis, cinta sama apapun. Cinta sama Allah ya berarti harus care sama Allah dan keinginannya. Tidak boleh tidak care. Tidak boleh misalnya kamu bilang cinta sama Allah tapi dosanya jalan terus. Kok jalan? Tidak apa-apa lah. Allah kan maha pemaaf, dicuekin aja nanti kita tinggal minta maaf. Tidak boleh. Itu berarti tidak cinta. Kalau memang cinta ya harus peduli. Kalau cinta sama Indonesia juga harus peduli. Alah Pak, Indonesia sudah ada yang ngurus, saya nggak usah mikir lah. Sudah banyak orang pinter yang mikir. Itu namanya tidak care. Kalau memang care ya peduli. Ikut prihatin saya, tidak apa-apa, paling tidak ikut prihatin. Meskipun mungkin itu basa-basi. Tapi menunjukkan bahwa kamu care. Jadi ciri pertama itu. Kalau care aja tidak ada, pasti bukan cinta. Kok kamu punya teman dekat, kamu bilang, malam ini perasaanku kok tidak tenang ya. Udah gak usah ganggu orang tidur. Nah itu tidak care namanya, tidak peduli. Harus care. Yang kedua, responsibility. Responsibility itu ikut bertanggung jawab. Kalau ada misalnya yang kamu sukai melakukan yang jelek-jelek, ya diingetin, itu namanya ikut tanggung jawab. Jangan begitu. Jangan nekat. Jangan curang, nanti kamu susah. Itu namanya ikut tanggung jawab. Bukan kamu, aku. Itu namanya nggak responsibel. Biar aja urusannya sendiri-sendiri. Tidak bisa. Itu namanya nggak responsibel. Meskipun tanggung jawab ini bukan berarti dominasi atau mendikte pasanganmu. Tanggung jawab berarti apa? Ikut terlibat demi kebaikannya, demi kemajuannya, demi kesejahteraannya. Jadi setelah care harus responsibel. Setelah kamu bilang saya prihatin, itu harus tanggung jawabnya selanjutnya gimana kalau prihatin? Apa yang harus dilakukan? Itu namanya tanggung jawab. Malam ini perasaanku kok tidak enak ya. Ya aku ikut prihatin dengan perasaanmu. Kalau cuma itu tidak ada. Terus apa yang harus kamu lakukan? Itu namanya nggak ada responsibel. Yo mungkin kamu nambah. Kamu malam ini galau toh. Ya sudah, mau ditemenin apa mau? Itu namanya responsibel. Jalan keluarnya kira-kira apa ya? Itu namanya ikut responsibel, ikut tanggung jawab. Tidak cuma ikut bela sungkawa, nggak cuma ikut simpati, nggak cuma ikut prihatin. Ya peduli. Cuma harus ada responsibility. Tidak bisa berhenti di care. Kalau hanya bilang
I love you dan peduli saja, disuruh jemput tidak mau, disuruh neraktir alasan terus, disuruh menemani alasan lagi, itu berarti tidak responsibel. Nah, dalam responsibility disitulah bareng-bareng berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terus setelah responsibel apa? Respect. Respect itu berarti apa? Yo kita berdua saling mencintai jadi satu, tapi masing-masing punya karakter, punya ciri, punya kebiasaan sendiri, punya pola berpikir sendiri, yo dihargai. Itu namanya respect. Misalnya kamu punya teman satu kamar kos, dia tidak bisa tidur kalau lampunya nyala. Sementara kamu suka kalau kamu lampu nyala, malah tidurmu nyenyak. Kalau lampunya mati, malah kamu tidak bisa tidur. Ini kan tabrakan. Kalau memang saling menyayangi sesama saudara, sesama teman, ya masing-masing harus respect. Bikinlah strategi biar yang satu bisa tidur, yang satu juga bisa tidur. Kalau tidak tidur, ya tidak usah tidur dua-duanya. Itu saling menghargai. Yo, misalnya yang lampunya harus mati, tidurnya belakangan. Atau yang lampunya harus hidup, tidurnya belakangan. Keluar dulu, lampu dinyalakan, tidur. Terus yang lampunya harus mati. Begitu yang ini sudah tidur, masuk kamar, lampunya dimatiin. Nah, itu namanya tetap saling menghargai, tidak saling memaksakan. Tidak boleh dipaksa. Menurutku tetap lebih rasional lampu dimatikan. Yang satu ya enggak, tetap lebih rasional lampu dinyalakan. Terus kamu gegeran. Hari ini kan begitu, tidak saling menghormati. Berarti tidak ada cinta di antara kita. Iya, jadi orang Indonesia kan sekarang gegeran terus. Merasa argumennya yang paling benar. Ya mungkin argumenmu benar. Cuma gegeran itu menunjukkan apa? Tidak ada respect. Tidak ada saling menghargai. Nah, untuk care, responsibility, dan respect ini pas porsi dan proporsinya, butuh yang terakhir, knowledge. Pengetahuan. Kamu harus mau memahami dia. Jangan menutup diri. Harus paham. Kalau bahasanya hari ini mutual understanding. Saling memahami. Ini biasanya gimana ya? Cara berpikirnya dia kayak gimana? Tradisi hidupnya kayak gimana? Kalau bangun jam berapa? Tidur jam berapa? Belajarnya di mana? Kapan? Kayak gimana? Suka baju warna apa? Kalau makan biasanya di warung mana? Dan seterusnya. Itu namanya knowledge. Mengumpulkan informasi. Dari situ, dari knowledge inilah kamu bisa care secara tepat. Bisa responsible. Bisa respect. Kamu alergi kucing, pacarmu penyayang kucing. Wah, itu kan butuh knowledge, saling memahami. Kalau tidak gitu mesti gegeran, putus gara-gara kucing. Iya, kan bisa kayak gitu. Itu yang bikin kadang-kadang urusan kecil aja terus gegerannya berminggu-minggu. Kenapa? Tidak ada saling respect. Kenapa nggak bisa respect? Karena tidak punya pengetahuan. Tidak ngerti. Maka butuh knowledge. Inilah 4 unsur dasarnya cinta yang sehat. Kalau 4 atau salah satu dari 4 ini tidak ada, ya cintamu terancam bahaya. Kalau sudah tidak care, tidak mau responsible, tidak respect, dan tidak mau tahu, tidak saling tahu menahu, itu alamat wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi perhatikan 4 unsur dasar ini.
Oke, sekarang ngomong objeknya. Yang biasa dicintai orang, ya meskipun tadi objek bukan yang pertama, tapi ya pada akhirnya kan ada yang dicintai, namanya objek cinta. Ada cinta sesama, namanya cinta persaudaraan. Cirinya, ya ini cinta terhadap sesama manusia. Cirinya apa? Tidak eksklusif, terbuka. Pengalamannya adalah pengalaman solidaritas. Hidup bersama. Itu kalau di Erich Fromm, porosnya apa? Mencintai yang miskin, mencintai yang lemah, mencintai yang tidak berdaya, mencintai yang tertindas. Kenapa ini jadi porosnya? Karena kalau orang pada yang miskin, pada yang lemah, pada yang tidak berdaya sudah bisa mencintai, pada yang lain pasti bisa. Kalau kamu mencintai temanmu yang sama-sama ngaji, itu biasa, wajar. Kalau kamu mencintai orang tuamu, sangat wajar. Mencintai dosenmu, sangat wajar. Mencintai yang cakep-cakep, sangat wajar. Dan sangat mudah. Tapi mencintai yang miskin, yang lemah, yang tidak berdaya, termasuk mencintai orang asing, kalau di Erich Fromm, itu luar biasa. Karena biasanya orang cenderung menghindar dari yang asing, cenderung tidak suka sama yang miskin, sama ketidakberdayaan. Itu kenapa agama menekankan cintailah kelompok-kelompok ini. Karena ini parameter bahwa kita memiliki kualifikasi cinta persaudaraan. Kita cinta sesama. Kalau mencintai orang kaya itu gampang, mencintai artis itu mudah. Mencintai temanmu yang selevel itu mudah. Tapi yang lebih miskin, lebih tidak berdaya, lebih asing itu agak susah. Maka porosnya itu. Kalau ada orang yang bilang bahwa kita cinta semua manusia, tapi tidak pernah bersentuhan dengan kelompok-kelompok itu, belum. Masih ada yang dianti, apakah itu minoritas, apakah itu orang tertindas, apakah itu orang-orang miskin, berarti belum cinta sesama. Jadi masih cinta yang egois, masih cintaku untuk kelompokku dan demi kelompokku, belum cinta persaudaraan. Kalau di sana ada bibit eksklusivitas, pasti belum cinta persaudaraan. Kalau hanya yang selevel saja yang dicintai, pasti belum cinta persaudaraan. Jadi cinta sesama itu cirinya lenyapnya eksklusivitas dan porosnya mencintai yang miskin, yang tidak berdaya dan orang asing. Kalau ada bule jalan-jalan di sini dan kamu menghindar-hindar, nggak mau bersentuhan, itu berarti kamu belum cintanya universal. Kalau begitu lihat Cina terus kamu itu orang A, itu berarti belum. Masih ada diskriminasi di pikiranmu. Begitu lihat orang Yahudi, begitu lihat orang Amerika, begitu lihat apalah yang kamu tidak suka, terus kamu sisihkan dia sebagai bukan kelompokmu, seolah-olah dia bukan manusia juga, maka kamu tidak ada di level cinta persaudaraan. Dan orang yang tidak punya kualifikasi cinta persaudaraan ini, dia bukan tipe pecinta. Berarti cintanya hanya untuk kelompok tertentu, orang tertentu. Ini masih egois. Bukan cinta yang sejati. Makanya itu dia punya quote, just as love for one individual which exclude the love for others is not love. Love for one's country which is not part of one love for humanity is not love, but idolatrous worship. Sebagaimana cinta pada satu orang yang tidak mencintai semua orang yang lain, itu bukan cinta. Maka cinta hanya pada satu negara yang menegasikan semua negara yang lain, semua manusia yang lain, itu juga bukan cinta. Tapi idolatrous worship, penyembahan, idola-idola.
Tuhan-Tuhan yang baru. Untuk tidak jadi Tuhan baru, cintanya harus rata untuk semua makhluk.